Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Widyaningsih, Ketua Panwascam Bendosari. Kali ini kita mengadakan acara ngulik di Taman Sehati Jombor. Sahabat Bawaslu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk sahabat ngulik, khususnya Bendosari. Saat ini kita akan membicarakan mengenai penindakan pelanggaran di Bawaslu. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Kristar sebagai host dan Bapak Romat Basuki, perwakilan dari Bawaslu Sukoharjo sebagai Koordif Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Sebelumnya bahwa di Bawaslu telah dikeluarkan Perbawaslu terbaru berkaitan dengan penanganan pelanggaran. Sebelumnya ada Perbawaslu 14 2017. Nah, nanti ada Perbawaslu terbaru ini seperti apa dan bagaimana, langsung saja kita menyambung tanya jawab kepada beliau sebagai narasumber untuk ngulik kali ini. Langsung saja nggih Pak Romat. Nggih. Selamat sore Pak Romat. Selamat sore Mas Kristar. Sehat Pak? Alhamdulillah. Izin Pak, mungkin dibuka aja ya Pak. Pertanyaan pertama Pak, berkaitan dengan Perbawaslu terbaru ini, Perbawaslu nomor berapa dan ditetapkan kapan Pak ini Pak? Oke, terima kasih Mas Kristar. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya Mas ya. Nama saya Romat Basuki, saya adalah Koordif Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Menyambung apa yang ditanyakan oleh Mas Rizal tadi terkait dengan Perbawaslu, terkait dengan mekanisme penanganan pelanggaran yang terbaru nih Mas ya. Seperti kita ketahui bahwa tanggal 29 September tahun 2020 Perbawaslu terkait dengan mekanisme penanganan pelanggaran ini sudah ada perubahan atau timbul Perbawaslu yang baru, yaitu Perbawaslu nomor 8 tahun 2020. Di mana dalam Perbawaslu ini tidak hanya merubah, tetapi sekaligus juga dengan Perbawaslu ini mencabut Perbawaslu nomor 14 tahun 2017 terkait dengan mekanisme penanganan pelanggaran. Jadi ini merupakan Perbawaslu yang terbaru, gitu Mas. Jadi ini bukan perubahan ya Pak, tapi yang lama sudah tidak berlaku lagi dan ada yang baru Perbawaslu 8 2020 seperti itu nggih. Betul. Oke. Untuk selanjutnya bagaimana dengan Perbawaslu lama? Apakah ada perbedaan signifikan terkaitan dengan mekanisme penanganan pelanggaran ini dengan Perbawaslu yang terbaru? Terima kasih. Memang kalau kita bandingkan ya antara Perbawaslu 14 tahun 2017 dengan Perbawaslu 8 tahun 2020 ini terdapat perbedaan yang menurut saya itu sangat signifikan. Terutama dalam hal penanganan awal Mas Kristar. Di mana dalam Perbawaslu 14 itu tidak diatur terkait dengan informasi awal, kan seperti itu. Jadi informasi awal itu tidak dihitung atau tidak dilihat berapa harinya, tetapi kalau di Perbawaslu 8 itu jelas bahwa setelah pleno suatu informasi dinyatakan sebagai informasi awal, maka kami di Bawaslu itu hanya diberi kesempatan selama 7 hari kalender. 7 hari kalender untuk melakukan penelusuran atau investigasi terkait dengan info awal itu. Seperti kita ketahui bahwa selama ini kita itu kesulitan dengan informasi-informasi yang masuk. Dalam hal bisa jadi informasi hanya sebatas foto, hanya sebatas rekaman saja. Padahal dalam mekanisme penanganan pelanggaran itu bisa kita tidak lanjuti atau bisa kita register. Itu jika memenuhi syarat-syarat gitu ya. Nah, di Perbawaslu 14 itu syarat formil jelas ya Mas. Ada pelapor, kemudian ada kesesuaian tanda tangan, kemudian batas waktu, pelaporan harus 7 hari sejak ditemukan atau diketahui. Tetapi yang paling signifikan di sini adalah syarat materialnya. Dalam fase syarat materialnya ini memang
sebagian besar benar sama, tetapi kita lihat di Perbawaslu 14 di situ menyebutkan ada bukti, ada saksi. Tetapi di Perbawaslu 8 itu hanya ada bukti. Tetapi kita lihat juga harus lihat dari sisi substansi, bahwa yang namanya bukti itu ada dua, yaitu bukti dan alat bukti. Nah, artinya di sini kita mengandung makna bahwa meskipun di Perbawaslu 8 hanya menyebut syarat material itu ada pelapor, kemudian uraian kejadian dan bukti, di sini harus kita maknai bahwa yang dimaksud bukti ini ya bukti dan saksi itu. Mungkin itu yang paling utama. Kemudian yang kedua terkait dengan sejak kapan sih laporan itu dinyatakan sebagai temuan dan sebagainya. Tentu kita lihat kalau kemarin kan tidak jelas apakah sejak diketahui ataukah sejak dilaporkan. Misalnya ini kalau laporan jelas ya Mas ya, jelas bahwasanya sejak dilaporkan 7 hari baru bisa. Tetapi kalau di Perbawaslu 8 ini jika itu sebagai temuan, maka waktu temuan adalah 7 hari maksimal sejak form A itu dibuat. Nah ini sesuatu yang harus dipahami sama teman-teman juga, bahwa ada perbedaan mekanisme terkait dengan penanganan pelanggaran di Perbawaslu 8 tahun 2020 kan seperti itu. Oh iya, jadi di Perbawaslu lama tidak mengatur secara rinci terkait dengan bukti ya Pak. Kalau Perbawaslu baru ada bukti berupa barang bukti dan alat bukti itu ya Pak ya. Jadi gini Mas Rizal, di Perbawaslu 14 itu di situ secara eksplisit menyebutkan ada saksi, ada bukti. Secara eksplisit jelas di situ. Tapi di Perbawaslu 8 itu hanya bukti. Nah kemarin memang sempat terjadi perdebatan, apakah dengan bukti saja itu bisa diregister, kan seperti itu. Apakah dengan tidak ada saksi bisa diregister. Tetapi ternyata setelah didalami dan juga ditanyakan dengan para ahli itu mengatakan bahwa yang dimaksud bukti itu ya dua tadi. Yang pertama adalah bukti dalam hal ini sebagai barang, misalnya surat, foto, rekorder dan sebagainya, dan alat bukti. Kalau kita mengatakan alat bukti adalah saksi atau orang yang bisa menjelaskan tentang fungsi dari saksi dari bukti tadi, melihat dan mendengar itu tadi, gitu Mas. Untuk apakah saksi minimal berapa, kemudian bukti berapa, saya kira masih sama dengan yang Perbawaslu 14 kemarin. Dan harus diingat bahwasannya kalau hanya bukti foto yang dalam misalnya bukti foto 1 atau 100 dalam kejadian yang sama, artinya foto dalam satu kegiatan misalnya di situ ada kampanye fotonya cuman itu aja sejumlah 100 dengan 1, maka itu tetap dianggap 1. Tetapi kalau ada foto lain misalnya foto undangan atau foto absen dan sebagainya, maka itu bisa melengkapi menjadi 2 bukti. Kemudian untuk saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, merasakan dan istilahnya itu mengalami kejadian tersebut. Dalam artian kalau hanya satu saksi, maka dalam bahasa hukum dikatakan bahwa satu saksi bukanlah saksi. Jadi tetap saksi itu minimal harus ada 2, lebih banyak lebih baik, gitu kan seperti itu. Ya, mungkin terkait dengan bukti itu sudah sangat jelas ya Pak. Nah ini ternyata kita di sini bersama sahabat Bawaslu dari teman-teman PPD Bapak, dari PPD di Bendosari, seluruh kecamatan Bendosari, 14 pengawas desa dan kelurahan seperti itu. Nah ini berada di Taman Sehati di Kecamatan Bendosari di Kabupaten Sukoharjo. Nah mungkin nanti teman-teman sahabat Bawaslu khususnya PPD atau PPDK se-Kecamatan Bendosari bisa mempersiapkan pertanyaan untuk berkaitan dengan penanganan pelanggaran terbaru ini kepada Bapak Rohmat Basuki. Nah, menyambung Bapak, berkaitan dengan 7 hari itu, apakah semisal saya melihat kejadian itu hari ini, apakah 7 hari itu 7 hari kalender berikutnya atau 7 hari kerja atau bagaimana Pak untuk itu bisa disebut sebagai kadaluarsa seperti itu ya Pak? Kita harus melihat bahwasannya 7 hari yang dimaksud itu substansinya adalah 7 hari kalender. Artinya bahwa hari itu mengayun ya Mas ya. Jadi misalnya Senin ya Senin sampai Selasa dianggap 1 hari. Dalam artian yang dimaksud 1 hari kalender adalah 1 kali 24 jam gitu. Nah terkait dengan apakah temuan atau lain sejak diketahui, nah kita harus melihat konteksnya.
gitu kan, melihat konteksnya. Bisa jadi gini, misalnya ada seorang pelapor, kemudian dia mengetahui kejadian itu tanggal 1, kemudian dia melaporkan ke Bawaslu atau ke Panwascam itu tanggal 2. Maka di uraian kejadian dia harus menyebutkan bahwa dia mengetahui kejadian itu sejak tanggal 1. Jadi dihitung sejak tanggal 1 untuk 7 hari ke depannya, kan seperti itu. Kalau temuan demikian juga. Temuan itu adalah sejak dia dinyatakan sebagai temuan. Gitu. Misalnya gini. Kalau form A, kadang form A itu kan berisi pengawasan dari teman-teman. Di situ mungkin secara sekilas tidak ada pelanggaran, kan seperti itu. Kemudian setelah dicermati, misalnya dari teman-teman PPD ke Panwascam atau dari Panwascam ke kita, setelah kita cermati ternyata di situ ada pelanggaran. Nah, pelanggaran ini kan berarti sejak dinyatakan temuan kan setelah memenuhi syarat material dan formil. Makanya tadi saya katakan bahwa dinyatakan temuan itu berapa? Sejak form A itu dibuat. Sejak form A itu dibuat. Tetapi di sini kalau temuan itu kan ada penelusuran awal kan Mas ya. Jadi kalau ditemukan ya sejak kapan diketemukan kan. Kalau laporan ya sejak kapan diketahui. Kan bedanya di sini. Hanya di sini kalau masalah 7 hari itu kita melihat konteksnya juga seperti tadi saya katakan tadi. Tidak bisa serta-merta bahwa form A dibuat belum ada dugaan pelanggaran terus kemudian dihitung dari form A awal. Karena bisa jadi misalnya dari kecamatan itu tidak ada pelanggaran, tetapi setelah kita cek ternyata ada pelanggaran mah dari kita inilah. Kemudian kita diberi waktu 7 hari untuk melakukan yang namanya itu penelusuran untuk memenuhi syarat bukti material maupun formilnya, kan seperti itu. Ya Pak, mungkin saya izin untuk merangkum sedikit Pak. Berkaitan dengan hal tadi, ternyata Bawaslu itu mempunyai wewenang pertama untuk menangani laporan ya Pak, laporan dari masyarakat. Betul. Kemudian yang kedua temuan, kemudian tadi ada informasi awal ya Pak. Informasi awal itu nanti berujung temuan seperti itu ya Pak ya. Jadi gini, harus kita pahami bahwa ada masyarakat itu yang tidak berani untuk melapor, kan seperti itu. Artinya bahwa yang dimaksud informasi awal itu adalah informasi yang diberikan oleh masyarakat, baik itu informasi secara lisan, tulisan maupun hal lain yang diberikan kepada kita. Tetapi biasanya informasi itu tidak komplit, gitu kan, tidak lengkap. Artinya bahwa dia hanya share foto saja, foto kegiatan gitu. Misalnya Mas Kristar lagi misalnya lagi pakai atribut calon kan seperti ampun, itu. Pak, ampun. Misalnya kalau iya ya di PAW kan seperti itu. Ya, misalnya Pak. Seperti itu. Ya. Nah, kita kan tidak tahu sebenarnya dalam konteks apa. Kapan sih sebenarnya Mas Kristar pakai itu? Misalnya atribut partai. Lah kalau misalnya itu kan kita kalau melihat sekilas itu sepertinya itu baru terjadi sekarang atau kemarin kan seperti itu, tanpa kita mengetahui iki saksi sopo dan sebagainya, iki kapan. Nah, karena hanya informasi yang secuil ini, maka kita perlu melengkapi, kalau dalam bahasanya melengkapi pasal ini biar lengkap kan. Artinya kita harus mencari ini kejadian kapan, di mana, dengan siapa, kan seperti itu. Nah, pada waktu kita dikirimi itu prosesnya adalah bahwa kita langsung mengadakan pleno sesama komisioner, misalnya Panwascam ya dengan 3 orang, kalau Bawaslu dengan 5 orang, untuk menyatakan bahwa ini sebagai informasi awal, dinyatakan sebagai informasi awal dengan berita acara. Nah, setelah berita acara pleno jadi, maka mulai hari itulah Argo itu mulai berjalan selama 7 hari kalender ke depan untuk kita mencari keterangan. Misalnya dalam hal ini kalau misalnya Mas Kristal yang pakai kaos atribut partai itu tentu saja ampun, Pak. Mas Kristal yang kita panggil duluan gitu permisalan. Jadi Mas Kristal ini kok ada gambar ini ada penjelasannya. Ya. Ternyata dia, oh iya Pak betul. Tapi itu foto saya 3 tahun 4 tahun yang lalu. Dan saya waktu itu cuman nggak pakai itu hanya untuk dolan kan seperti itu kan beda. Jenenge namanya orang kan berusaha mencari kelemahan kan seperti itu. Nah kita punya waktu selama 7 hari itu untuk melengkapi itu, minta keterangan misalnya buktinya apa Mas? Misalnya Mas Ira, buktinya apa kalau ini ternyata dipakai? Oh saya punya kenalan pada waktu saya dengan ini. Misalnya di situ fotonya enggak Mas Ira sendiri tapi dengan orang ini. Ya udah dia sebagai saksi lainnya yang dalam hal ini kita belum dalam proses mekanisme penanganan pelanggaran, tetapi hanya dalam proses yaitu investigasi atau penelusuran. Nah, kalau dirasa dari penelusuran itu sudah cukup dan
ternyata menurut kajian yang kita lakukan tidak ada dugaan pelanggaran, ya sudah berhenti di pleno selanjutnya. Bahwa ternyata dari informasi awal setelah dilakukan penelusuran dengan melakukan klarifikasi terhadap orang-orang yang dimaksud, ternyata tidak ada unsur dugaan pelanggaran, sudah selesai di situ. Tetapi jika ternyata dalam penelusuran itu nanti ada dugaan pelanggaran, misalnya, oh ya Pak, ini saya kemarin ikut kampanye dan sebagainya, maka dengan pleno lah juga kita menyatakan bahwa itu sebagai temuan yang akan nanti dimasukkan dalam form A, kan seperti itu. Jadi prosesnya memang seperti itu. Jadi kita masih ada waktu untuk melakukan penelusuran selama 7 hari. Kemudian sejak form A dibuat, kita punya waktu 7 hari untuk melakukan itu sebagai bentuk temuan, kan seperti itu. Jadi sebenarnya kita lihat itu lumayan longgar waktunya. Tetapi ya itu bahwa nanti dalam mekanisme penanganan pelanggaran setelah itu diregister, nah disitulah kita akan banyak untuk berolahraga ibaratnya kan, karena kita hanya diberi waktu 3 + 2 hari. Itu ya. Jadi untuk informasi awal itu semisal masyarakat yang mungkin tidak berani ya Pak, tidak berani melaporkan kayak surat kaleng seperti itu mungkin ya Pak ya. Kalau saya katakan kalau itu dianggap surat kaleng bisa, selama biasanya yang saya alami itu lewat WA dan WA-nya itu saya kenal. Jadi saya tidak mengatakan bahwa itu surat kaleng. Tetapi kadang juga itu ada juga yang kirim dan nomornya itu belum tersave. Gitu. Jadi artinya kan waktu kita hubungi kembali kadang tidak bisa dihubungi, kan seperti itu. Kemudian yang kedua, jika ternyata informasi awal itu harus misalnya dia menggunakan surat, email dan sebagainya, harus melalui email resmi dari Bawaslu Kabupaten atau Panwascam, bukan email pribadi, kan seperti itu. Kalau lewat web, laporan itu juga harus web resmi dari Bawaslu Kabupaten atau dari jajaran pengawasan seperti itu. Masuk ke penanganan pelanggaran, proses penanganan pelanggaran yang tadinya informasi awal, kemudian temuan dan laporan. Nah, yang seperti Bapak sebutkan tadi 3 + 2 berolahraga itu tadi Pak. Nah itu 3 + 2 itu apakah sama seperti 7 hari tadi, hari kalender 1 kali 24 jam atau bagaimana Pak? Jadi dalam konteks penanganan pelanggaran di tingkat Bawaslu Kabupaten, maka harinya itu semuanya adalah hari kalender ya. Termasuk juga 3 + 2. Kenapa saya tidak mengatakan langsung 5 hari kalender? Karena di sini ternyata di mekanisme penanganan pelanggaran itu bahwa ada laporan dan temuan. Nah, 3 hari ini adalah waktu yang kita butuhkan untuk melakukan klarifikasi dari mulai pelapor, terlapor, saksi dan sebagainya. Itu untuk laporan. Nah, +2-nya ini terkhusus untuk laporan itu. Jadi 2 + 2 ini adalah untuk penambahan keterangan dari pelapor, khusus pelapor. Nah, karena itulah makanya ada 3 + 2. Tetapi saya maknai karena ini laporan, maka yang 3 + 2 ini tidak berlaku untuk temuan. Kalau temuan tetap kita bisa menggunakan maksimal 5 hari itu tadi. 5 hari kerja 3 + 2. Tetapi kalau yang laporan 3 itu untuk klarifikasi yang saya sebutkan tadi, yang +2 ini khusus untuk penambahan keterangan dari pelapor. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang 3 + 2 tadi itu Bawaslu melakukan klarifikasi ya Pak, seperti itu ya. Untuk apakah berkaitan dengan itu, apakah Bawaslu boleh apabila itu pelaporan seperti itu, apakah boleh mencari bukti tersendiri seperti temuan seperti itu Pak? Kalau yang namanya laporan itu kan artinya bahwa yang harus menyiapkan bukti, yang harus menyiapkan saksi itu adalah tanggung jawab dari pelapor, gitu kan. Kalau salah satu tidak terpenuhi, misalnya syarat formil itu terpenuhi, syarat material tidak terpenuhi, itu juga tidak bisa ditindaklanjuti. Tetapi kalau syarat material itu terpenuhi, syarat formil tidak terpenuhi, maka itu bisa dijadikan sebagai bentuk informasi awal. Di mana di situ bukti ada, hanya pelapornya nggak ada. Ataupun yang dilaporkan siapa gitu kan. Nah itu bisa kita jadikan sebagai informasi awal. Jadi kalau misalnya itu temuan atau laporan apakah itu bisa, bagi Bawaslu setiap laporan itu pasti diterima. Pasti diterima dan harus diterima. Hanya ini yang namanya laporan tentu saja harus laporan secara resmi. Bukan laporan hanya lewat foto, lewat japri, itu bukan laporan, itu informasi.
informasi itu tentu saja kita juga berusaha keras untuk mencari tindak lanjut. Kalau tidak bisa ya tidak bisa, kita tidak lanjuti. Tetapi kalau yang namanya laporan itu harus resmi ke kantor, meskipun itu lewat ya, lewat misalnya lewat sistem pelaporan, tetap dia harus ke kantor tuh Mas Rizal. Artinya dia harus menyerahkan bukti bahwa sudah melaporkan, termasuk juga KTP dan sebagainya, karena itu syarat formilnya. Kalau ternyata dia tidak bisa untuk melengkapi syarat formil dan material, tentu saja laporan itu tidak bisa ditindaklanjuti, atau dalam bahasa kita kan tidak bisa diregister. Nah, terkait dengan register itu harus kita lihat bahwa ternyata terjadi perbedaan kan Mas, antara yang Perbawaslu 14 yang Perbawaslu 8 ini. Di Perbawaslu 14 jelas bahwasanya nomor penerimaan itu sama dengan nomor register, kan seperti itu. Tetapi ternyata di Perbawaslu 8 ini ada ada sistem tersendiri terkait dengan nomor penerimaan dengan nomor register. Kalau nomor penerimaan itu hampir sama dengan nomor register di Perbawaslu 14. Tetapi di Perbawaslu 8 ini nomor register itu ada kata-kata rek. Misalnya nomor penerimaan laporan 001 garis miring LP, artinya laporan garis miring PB pemilihan bupati garis miring bulan Romawi garis miring tahun 2020. Itu nomor penerimaan untuk Perbawaslu 8. Untuk yang register 001 garis miring rek garis miring PL garis miring PB bulan Romawi dan tahun 2020. Nah, di sini harus dipahami oleh teman-teman semua, terkait terutama teman-teman Wasam, terkait dengan penomoran ini, karena memang terjadi perbedaan antara nomor register di Perbawaslu 4 dengan Perbawaslu 14 dengan register di Perbawaslu 8 tahun 2020. Iya. Menarik sekali berkaitan dengan penelusuran dan mencari bukti serta mengklarifikasi ya Pak. Nah, berkaitan dengan hal-hal tersebut kemudian di Perbawaslu 8 5 hari itu telah berkumpul semua keterangan dan bukti. Lalu di Perbawaslu 8 itu mengatur seperti apa Pak untuk mekanisme penanganan pelanggaran itu sendiri? Oke. Jadi di sini bahwa yang namanya laporan atau pertemuan misalnya setelah klarifikasi dan sebagainya tentu saja harus ada pleno kan misalnya, tapi ini saya bicara di luar pidana pemilu ya Mas ya. Di sini saya bicara masalah etik atau kemudian administrasi dan perundangan lainnya. Kalau ternyata dalam pleno yang kedua itu dalam hal ini setelah klarifikasi dilakukan kemudian diadakan pleno mengandung unsur dugaan pelanggaran, tentu saja sesuai dengan Perbawaslu ada sistem penerusan. Ya, kalau misalnya kita ambil contoh netralitas ASN, nah disitulah kita putuskan bahwa ini mengandung unsur dugaan pelanggaran netralitas ASN. Tentu saja ini akan kita teruskan ke KSN. Demikian juga misalnya kalau etik itu jelas kita kan melihatnya etik yang mana dulu kan. Kalau etik dari kita tentu saja terus kita yang memberi sanksi, misalnya dari jajaran kita dari tingkat Panwasam sampai PTPS. Tetapi jika etiknya ini ternyata nanti misalnya dari jajaran misalnya KPU tingkat kabupaten, maka jelas kita ke DKPP. Tetapi kalau misalnya dari PPK sampai dengan KPPS, nah ini ada dua sistem yang jalan ini. Apakah dengan menggunakan sistemnya Bawaslu terkait dengan penanganan pelanggaran etik jajaran ad hoc, atau KPU sendiri juga punya sistem itu. Bisa jadi yang terjadi adalah bahwa kita merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan etik atau pelanggaran etik, dugaan pelanggaran etik terhadap jajarannya jika itu memang kita bisa membuktikan. Tetapi khusus untuk administrasi jelas jika penerusan kita ke KPU gitu kan seperti itu ya. Ini beda Mas Trislar, seandainya kita bicara tentang pidana pemilu ya. Jadi pidana pemilu itu memang sesuatu yang sangat kompleks, dalam artian bahwa jika kita ternyata sudah biasanya dalam bentuk temuan, jika itu sudah memenuhi syarat formil dan material, maka dalam waktu 1 kali 24 jam kita harus melakukan pleno untuk diteruskan ke Gakumdu Kabupaten. Itu untuk dilakukan pembahasan pertama. Nah, setelah dilakukan pembahasan pertama, kemudian kita juga punya waktu 3+2.
3+2 itu untuk melakukan klarifikasi terhadap terlapor, pelapor, saksi dan sebagainya dengan bukti dan alat bukti yang ada. Kemudian setelah kita klarifikasi, baru pada pembahasan kedua kita pleno lagi. Apakah ini bisa diteruskan ke tingkat penyidik atau berhenti di pembahasan kedua? Kalau pengaraman kemarin baru saja ini kan kita berhenti di pembahasan kedua. Karena apa? Karena tidak cukupnya alat bukti, kan seperti itu. Tetapi jika itu bisa diteruskan ke penyidik, maka hari itu menjadi berganti, bukan hari kalender tetapi menjadi hari kerja di tingkat penyidik atau kepolisian dan juga di tingkat kejaksaan, kan seperti itu. Mungkin sangat jelas sekali berkaitan dengan perubahan, bukan perubahan ya Pak ya, mencabut dari Perbawaslu lama dan ada Perbawaslu baru berkaitan dengan mekanisme penanganan pelanggaran. Nah, mungkin kita buka termin pertanyaan ya Pak. Mungkin ada yang bertanya dari rekan-rekan sahabat Bawaslu di tempat sini. Mungkin ada yang bertanya. Monggo Bapak Ibu. Mungkin kalau belum ada kita sambung lagi Bapak. Sambil menyiapkan pertanyaannya. Ini Pak, bagaimana itu kan setelah sudah dilakukan rapat pleno, kemudian apa langkah dari Bawaslu itu sendiri Pak hingga akhir dari mekanisme penanganan pelanggaran ini Pak? Pleno yang mana ini Mas? Pleno yang akhir itu tadi. Pleno yang akhir ya, setelah semua dinyatakan lengkap kemudian klarifikasi dan sebagainya. Nah, dari pleno lah ini kemudian diputuskan ini termasuk dugaan pelanggaran apa, kan seperti itu. Meskipun bisa jadi misalnya ada di pleno awal itu ada dugaan pelanggaran, iya ada dugaan pelanggaran. Tetapi bisa jadi juga bahwa nanti dalam klarifikasi ternyata muncul dugaan pelanggaran baru, kan seperti itu. Misalnya yang satu itu misalnya administrasi, yang satu itu netralitas ASN. Nah, di pleno itulah nanti yang akan memutuskan ini akan diteruskan kemana. Beda dengan misalnya kalau itu pidana. Pidana jelas penerusan kita. Waktu pertama kali pleno itu 1 kali 24 jam kita harus bisa melakukan pembahasan pertama. Itu harus wajib. Setelah itu akan dilakukan pembahasan dengan pendampingan dari kepolisian dan kejaksaan untuk mencari bukti dan alat bukti sehingga unsur pasal itu bisa terpenuhi. Seperti kita lihat atau kita ketahui bahwa selama ini kita selalu dilihatkan dengan yang namanya itu fakta gitu. Harus dilihat juga bahwa fakta dengan fakta hukum itu berbeda. Kalau fakta jelas itu kejadian seperti tadi saya katakan. Mas Kristal pakai kaos berarti but partai. Tuh aku lagi ya. Pak. Oh ya, kalau gitu saya kaos berarti but akan olahraga gitu ya. Misalnya seperti itu. Artinya iya, faktanya seperti itu. Tapi apakah fakta hukum mengatakan dia itu bersalah? Kan itu kan. Nah, fakta hukum itu kan harus ada bukti, ada saksi, ada keterangan tambahan kan seperti itu. Nah, itulah sebenarnya fungsi dari klarifikasi. Jadi harus diingatkan harus kami sosialisasikan kepada semuanya bahwa klarifikasi itu belum menentukan bahwa si terlapor itu bersalah. Justru kalau yang namanya klarifikasi itu adalah bisa jadi dia punya alasan lain. Misalnya netralitas ASN. Saya datang ke situ dengan pakaian karena saya dipaksa. Atau saya disuruh orang lain untuk memakai ini, kalau tidak nanti saya akan seperti ini. Lah itu kan beda seandainya tidak datang. Ya, diintimidasi gitu ya Pak. Kalau bisa dikatakan intimidasi, iya gitu ya. Jadi dia bisa untuk membela diri. Tetapi kalau dia tidak datang, maka ya udah fakta yang ada dengan bukti yang ada kita jadikan sebagai kajian dengan kajian yang ada. Dan juga harus dilihat bahwa frase dalam mekanisme penanganan pelanggaran nomor 8 itu klarifikasi itu ada kata dapat. Artinya dapat itu bisa dilakukan, bisa tidak. Tetapi paling tidak kan kita mengelanut asas praduga tidak bersalah kan seperti itu. Kita tetap memanggil si terlapor untuk menjelaskan duduk perkaranya bagaimana. Sehingga dalam mengambil keputusan kita juga tidak gegabah kan seperti itu. Artinya seseorang itu tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan atau inkrah kan seperti itu. Sebelumnya adalah masih praduga tidak bersalah. Kalau saya melihat fakta Mas Kristal pakai seragam atribut partai, saya nyatakan itu bersalah. Kalau saya hanya melihat itu.
Tetapi ternyata fakta hukumnya, lah itu saya pakai beberapa tahun yang lalu, ini foto kok baru muncul, dan teman saya itu ada di sini, misalnya dia dengan orang lain, ini dia bisa menjelaskan. Nah, nek jenengan tidak datang kan tidak bisa menjelaskan hal itu, Mas. Tetapi nek jenengan datang, itu jenengan bisa menjelaskan. Oh, itu saya pakai beberapa tahun yang lalu, Pak. Ini buktinya dan sebagainya. Nah, itu bisa memperingan. Tetapi kalau tidak, ya sudah, kita akan melakukan kajian hukum dengan bukti dan saksi ataupun bukti-bukti yang kita dapat. Kan seperti itu. Ya. Luar biasa. Big applause untuk narasumber kita Bapak Rumat Basuki. Tak terasa waktu sudah habis. Jangan lupa taati protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin. Jangan lupa like dan subscribe untuk akun YouTube kami Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.